Shalom. Shalom. Selamat menjelang siang ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya bahagia sekali bisa berdiri di sini dan memberikan share kepada jemaat GBI Tekomar yang dinakodai sama Ibu Fani. Semoga selalu bertumbuh dan selalu bertambah terus. Dan pagi ini saya akan berikan kesaksian. Saya minta maaf, mungkin saya belum siap. Tapi kalau kita punya iman, apapun kita harus siap. Amin. Jadi permasalahan saya sebenarnya dulu itu saya sama Tuhan, saya sama gereja pun saya selalu mempersalahkan diri saya sendiri, mempersalahkan sama Tuhan juga. Kenapa Tuhan memberikan hidup saya? Kenapa Tuhan selalu mencoba pada saya suatu kesulitan terus? Ya. Dari satu belum selesai, timbul lagi. Kalau saya ceritakan di sini, mungkin 1 jam 2 jam tidak akan selesai. Jadi yang saya ambil yang dalam waktu cuma dihitung 2 tahun, mungkin ada yang 1 minggu ya. Jadi yang utama itu saya dulu kerja ya di perusahaan daerah, di perusahaan garmen ya, saya di Malang. Saya ditugaskan di Jakarta untuk mengembangkan wilayah Jakarta sekitarnya dan Sumatera, Batam, Kalimantan. Itu kurang lebih hampir 10 tahun saya berbuat. Dari nol mungkin bisa berkembang cukup besar. Ya saya nggak menyebutkan totalnya berapa. Itu dengan jeripaya, dengan apa, itu pun juga kita korbankan waktu apa, dan itu memangnya kita itu semua kerjaan, apapun yang kita jalankan itu ada pengorbanan. Dan itu enak kalau dijalankan. Itu pun juga sering sampai berapa sama keluarga atau apa, karena itu kerjaan itu menyalahi aturan. Kita harus menemani orang beraktivitas, kita pergi ke karaoke apa, tapi ya puji Tuhan saya tetap percaya sama Tuhan. Saya serahkan, saya nggak mau berkutik di situ terus dan saya lepas dari situ. Dan awalnya keponakan si Oton ini datang dari Inggris dan selalu dia masuk di dunia marketing. Dia ingin merubah semuanya. Dan apa yang selama ini saya perjuangkan dan saya dapatkan, selalu ada aturan-aturan yang berbenturan di situ. Akhirnya apa? Ya kita tidak nyamannya itu mungkin anak buah saya itu hak-haknya itu dikurangi. Jadi pendapatannya yang sekian karena tidak mencapai atau apa, itu memang sebenarnya bagus. Cuma ya kondisinya kita dibatasi dengan program-program tersebut. Jadi suatu saat mereka ya istilahnya untuk Jakarta ini bagaimana, karena saya dulu orang yang paling radikal di sini dan saya paling berani melawan perusahaan. Dan saya selalu mementingkan kepada anak buah saya dulu nomor 1. Saya tidak memikirkan, saya tahun 2000 sampai 2012 gaji saya tidak naik 1 rupiah pun. Saya tidak bermasalahkan, tapi anak buah saya utamakan di situ. Ya. Saya nggak peduli di masalah situ. Si keponakan motor saya ini bagaimana itu supaya Jakarta ini penjualannya, omsetnya itu turun. Tapi saya serahkan semuanya pada Tuhan. Saya percayakan bahwa saya ditekan, saya
istilahnya diintimidasi terus. Orang pusat pun mencari kesalahan saya korupsi apa tidak, karena saya waktu itu ya juga saya memegang kendali untuk masalah ini ya, saya memberikan fee kepada bayar mungkin matahari ke Ramayana atau apa langsung itu cukup besar. Kalau saya iman saya tidak kuat, uang ini tidak saya kasihkan, misalkan saya berdoa kaya tidak saya kasihkan, pusat juga tidak akan tahu. Saya makan banyak juga tidak. Tapi saya tidak mau di situ. Saya masih ingat saya punya anak, punya istri. Saya istilahnya kalau tidak akan halal uang di situ. Dan saya masih bisa makan di situ. Ya pokok intinya sebelum saya dijatuhkan tahun 2012 saya mengundurkan diri. Saya siap, belanja saya tidak siap di situ. Tapi saya sudah bicara sama istri anak, saya harus siap. Ya, saya harus siap. Dan apapun yang terjadi, saya serahkan pada Tuhan di situ. Dan sebelum itu keluarga saya juga mungkin patah hati atau apa, ketakutan apa yang nanti sehari-hari atau tiap bulan yang harus buat hidup. Tapi saya bicara serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin kita semuanya. Saya punya teman di Medan. Ya puji Tuhan, memang Tuhan itu maha baik. Teman saya mau invest tanah di Jakarta. Memang bukan saya yang beli tanahnya, mungkin teman saya cari tanah masih harga masih murah sekali, 625 per meter. Saya memberikan itu harus 1.200 meter. Saya bangun seperti untuk kerja workshop, dan saya berjalan dari tahun 14 selama 2 tahun. Itu pun juga masih dicoba lagi sama Tuhan. Jadi ini pergumulan belum selesai. Jadi selama 2 tahun saya bekerja, itu pun ya waktu itu saya punya uang, ya saya untuk modal dulu saya bekerja dulu. Dan itu pun selama sampai 2014 terakhir sampai 2015 bulan Maret, saya untuk keuntungan pun juga tidak dibagi. Ya ini apakah Tuhan masih, saya waktu itu juga putus asa. Tuhan, kenapa Tuhan kau berikan hidup kami seperti ini? Saya gimana ya, saya apa ya, kata-kata saya mencurigkan Tuhan. Saya hampir tidak percaya dengan Tuhan. Ya, jadi saya semuanya, kenapa ini Tuhan terjadi pada saya? Jadi sampai detik ini, sampai hari ini, uang share pun tidak dibagikan. Yaitu memang sudah, itu adalah cobaan dari Tuhan. Satu pergumulan saya serahkan pada Tuhan lagi. Saya bicara sama teman saya, karena itu isinya bertiga, saya berdua di Jakarta. Karena waktu kita pekerjaan itu keuangan, supaya namanya saya kan orangnya paling percaya, saya serahkan kepada yang di Medan. Jadi semua transferan masuk ke Medan. Tapi uang di sana tidak bisa kembali lagi ke saya. Ya. Akhirnya saya putuskan sama teman bulan Maret pertengahan, kita harus berdiri sendiri, kita tetap kerja di sini, semua pekerjaan kita ambil alih. Ya puji Tuhan, sampai akhir tahun ini saya bekerja berdua sama teman saya, dan akhirnya saya bisa memiliki satu bidang tanah. Ya biarpun itu tidak saya beli, tapi saya sewa dulu. Puji Tuhan, sekarang lagi proses pembangunan dengan hasil uang yang kita kerjakan itu. Ya. Jadi ini nanti saya mulai berjalan bulan Januari, kita sudah berdiri, saya sudah punya tempat sendiri, dan saya tidak direpotin lagi dan tidak was-was terus. Nanti saya lagi kerjaan banyak, atau nanti diusir dari situ. Jadi pertengahan Desember ini sampai akhir tahun saya harus mulai pindah-pindah di situ.
Dan puji Tuhan, selalu saya percaya dan saya bergabung dengan Pak Cahaya ini kurang lebih 1 tahun lebih ya Pak ya. Saya memang waktu itu di Abalov, di Jasmine, pas kebetulan itu Pak Cahaya ada kesaksian di Jasmine sama Pak Rudi yang khotbah, Pak Cahaya sama istrinya saksi. Saya mulai masuk di situ dan akhirnya ketemu sama Pak Cahaya ini. Saya dimentori terus, saya diproses terus, saya diajak komsel, ya kan. Pernah sampai saya dimuridkan ya Pak ya. Itu memang penting. Jadi kita kalau percaya sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan tidak hanya asal percaya saja. Kita harus patut, kita harus diproses terus. Amin. Dan kita harus selalu sebagai tentara-tentaranya Kristus. Ya. Saya sudah diproses, saya sudah lama diproses, dan saya baru menemukan bahwa Tuhan itu ternyata hidup, Tuhan itu semata ada. Kita tidak akan ditinggalkan. Jangan kalian di sini, saya kira jemaat di sini jangan cuma suam-suam kuku. Saya punya rema di sini sebagai Alkitab, ya kan? Itu Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan di sini. Ya. Saya percaya di sini semuanya akan bangkit, semuanya akan hidup. Amin. Ya. Saya percaya di sini kalian semuanya, jemaat di sini mungkin adik-adik, mungkin kelas atau bapak-bapak, ibu-ibu, di sini punya karunia-karunia. Saya punya karunia, motivasi itu karunia melayani. Ya, mungkin melayani di sini jangan bangga mempersiapkan untuk ibadah, mempersiapkan untuk kursi-kursi apa semuanya, dan untuk pelayanan untuk pemusik apa semuanya, itu ada melayani. Itu adalah besar sekali di Tuhan. Ya. Dan lebih-lebih jemaat ini juga punya karunia Roh Kudus, iman. Semua punya iman. Nah, nanti di sini akan dikhotbahkan sama Pak Cahaya itu nanti bahwa iman itu apa dan Roh Kudus itu apa. Itu penting sekali untuk gereja, untuk pengembangan gereja. Ya. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka selalu melakukan yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku di sini sebagai Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini di sini nih, kalau semua jemaat di sini jangan takut. Tuhan Yesus sudah berbicara begitu, tidak akan menyia-nyiakan. Amin. Saya sendiri, saya diajak ke Pak Cahaya melalui TWC ini sudah kemana-mana. Saya waktu itu suruh bersaksi, saya takut. Teman-teman juga tidak. Wah ini kalau kita suruh maju menghadapi orang, saya bingung. Harus ke kamar mandi dulu, betul kan? Tapi lama-lama tidak. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan pimpin jiwa kami. Tuhan bisa serahkan dengan Roh Kudus. Supaya saya bicara ini perlu diurapi dengan Roh Kudus di situ. Ya. Dan saya berharap semuanya di sini, semuanya punya iman yang hidup. Amin. Kalian di sini harus punya olis. Siapa yang didoakan di situ? Entah dia itu belum percaya atau sudah masuk di gereja tapi soal-soal hukum, ya kan? Ajaklah, istilahnya berdoakan, ajak ke gereja. Sampai di gereja nanti tugasnya nanti tim-tim pendoa aja. Doakan. Biasakan ngomong siapa yang baru berangkat ke gereja, itu langsung doakan. Langsung ajaklah untuk bergabung, ajaklah untuk dikomselkan. Saya harapkan pun di sini juga nanti komsel jangan sampai berhenti.
atau enggak saya berharap itu di kita ada komsel tiap minggu itu ada di komselnya Pak Tanya sama Pak Edison. Kalau bisa ada perwakilan 1 atau 2 dari sini bisa mengikut terus di situ supaya untuk pengembangan di sini. Saya kira gereja di sini ini punya list satu persatu untuk kalian semuanya. Tuhan akan memproses dan list itu serahkan kepada Tuhan. Saya kira itu akan mengajak satu orang saja. Semua yang jemaat ada di sini. Tempat ini tidak akan cukup. Amin. Saya kira tidak akan cukup. Mungkin Bu Wani saya percaya tempat ini akan pindah cari yang lebih dibesarkan sudut-sudutnya lagi. Ya. Dan saya bisa minta tolong Bu Wani itu membacakan Yakobus 2. Ini adalah Yakobus 2 14 sampai 26. Ini adalah supaya membangkitkan gelora-gelora yang ada di sini ini. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanan sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham tetapi tidak mengatakan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dari kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini kalau coba nanti ini karena kebetulan waktu ya, coba nanti para jemaat yang di sini coba baca berulang-ulang. Di situ kalian akan timbul, di situ iman kalian akan hidup di situ. Amin. Ya, amin. Saya kalau bisa tiap malam atau pagi kalau tidak worship terus saya baca kita berdoa. Ya, berdoa semuanya ya, sepakat ya, supaya menghidupkan demikian. Saya percaya kalian kehidupan kalian Tuhan tidak akan menyanyiakan kalian. Kalian akan dipulihkan. Apa yang kalian butuhkan tahu ada. Saya sendiri sudah mengalami. Biarpun saya ditekan kanan kiri semuanya, saya bisa mengatasi semuanya. Mungkin masalah keuangan, masalah kerjaan. Mungkin kalian menganggap saya di sini, oh enak aja Bapak bicara itu. Saya hidup aja setengah mati. Jangan punya alasan di situ. Di sini harus mulai bangkit mulai sekarang ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan semuanya ini pada Tuhan. Semua gereja yang ada di GBI Rumah semakin maju. Jemaatnya semakin berkati dan bertambah terus. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan.